Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebi Dirta Akbar. Dan nama saya adalah Muhammad Izra Fabir. Nah, kami berdua dari SMA Negeri 1 Mentok. Dan kami saat ini akan mengunjungi salah satu tempat sejarah timah yang ada di Kota Mentok. Ayo kita berangkat. Nah, saat ini kita telah tiba di Museum Timah Indonesia Muntok. Museum Timah Indonesia Muntok atau KUF di Pulau Bangka Timwining Bedrift, nama pada zaman Belanda, dibangun pada tahun 1915 yang merupakan pusat pemerintahan atau residen Belanda di Pulau Bangka dan kantor penambangan timah pada masa penjajahan Belanda. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur Eropa yang merupakan warisan sejarah dan dibuat pada zaman kolonial Belanda. Bangunan yang menjadi salah satu aset dari PT Timah ini direnovasi kembali dan dijadikan sebuah museum edukasi yang peresmiannya dibuka untuk umum tanggal 7 November 2013 yang menampilkan sejarah awal pembentukan kota Muntok, sejarah tragedi kapal Feyenoord, sejarah pengasingan tokoh perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sejarah PT Timah dan penambangannya di Pulau Bangka. Ada apa di dalamnya? Ayo kita masuk. Nah, sekarang saya berada di galeri pertama, yaitu tentang lintas sejarah dan sosial budaya Mentok. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah timah yang ada di Pulau Bangka Belitung, termasuknya Pulau Bangka. Nah, pada tahun 1721 sampai 1756, Kota Mentok memegang kekuasaan pemerintah dan menjadi salah satu pengurus urusan biji timah yang ada di Pulau Bangka. Dan hal inilah yang mendorong kedatangan orang Cina, Kamboja, Siam, Siantan untuk datang ke Mentok dalam hal urusan timah. Pada tahun 1816, Belanda masuk ke Bangka setelah Traktat London kalah. Nah, pada saat itu, Belanda mulai membentuk perusahaan timah, yaitu Bangka Timwining. Pada tahun 1915, perusahaan Bangka Timwining ini itu tidak terlepas dari kepiawaian pendatang penambang Hakka di Kota Mentok ini. Jadi penambang Hakka itu semacam penambang yang dibeli. Jadi mereka itu berasal dari Penang dan Singapura, lalu mereka itu dibawa oleh saudagar-saudagar untuk dipekerjakan di tambang dengan cara dibeli dan mereka itu dibawa ke Mentok ini. Nah, sekarang saya berada di galeri kedua, yaitu tentang geologi dan eksplorasi. Nah, di sini ada berbagai macam alat yang digunakan oleh para geologi dalam hal pengukuran pemetaan timah. Nah, di sini juga ada berbagai macam mineral timah. Jadi, orang-orang Cina yang berpangkat letnan, mayor, yang membawa para penambang itu, merekalah yang mengurus timah yang ada di Pulau Bangka ini. Nah, sekarang saya berada di galeri ketiga, yaitu tambang darat dan tambang laut. Nah, di sini ada berbagai macam armada penambangan laut beserta replikanya. Selain di Pulau Bangka, penambangan timah juga terjadi di Pulau Belitung. Semua berawal di tahun 1823 oleh J.P. de la Monte yang merupakan kapten kebangsaan Belgia. Awal penambangan ini direncanakan oleh Inggris, tapi karena ada Traktat London pada tahun 1816, maka penambangan ini dialihkan ke Belanda. Nah, pada awalnya, pertambangan yang dari Pulau Belitung dan Pulau Bangka itu digabungkan. Akan tetapi, pada tahun 1852, itu dipisahkan atas dasar keraguan pada residen yang ada di Pulau Bangka akan rasa irinya terhadap perkembangan yang begitu pesat di Pulau Belitung. Nah,
Kali ini saya berada di Galeri Peleburan Timah. Di Galeri Peleburan Timah ini terdapat berbagai macam hasil peleburan timah. Nah, pada awal abad ke-19, para buruh-buruh di Cina itu berdatangan ke Pulau Belitung untuk menjadi kuli tambang tanah. Mereka dibayar setiap harinya sesuai dengan hasil yang mereka peroleh. Walaupun begitu, perekonomian di Pulau Belitung pernah merosot dikarenakan harga timah yang ikut turun. Dikarenakan hal itu, para buruh-buruh Cina yang datang ke Pulau Belitung tadi kembali ke negeri asal mereka. Nah, ini adalah alat yang digunakan penambang pada zaman kolonial Belanda yang digunakan untuk mencuci timah. Artefak-artefak timah juga terdapat di museum ini. Pada tahun 2016, Alfani Mundari Ahmad, seorang pemerhati sejarah Bangka, melaporkan penemuan benda artefak timah oleh seorang pekerja tambang rakyat. Pada zaman dahulu, timah digunakan sebagai sarana tukar-menukar atau barter sebelum abad ke-7. Timah juga sebagai hiasan dan juga sebagai mata uang dari sebelum abad ke-7 hingga abad ke-18 atau token kongsi. Jadi, begitulah sejarah singkat mengenai timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.